Halo semuanya, halo guys. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general ya, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Baiklah. Kali ini temanya tentang dalam waktu dekat ya, apa yang akan dilakukan orang-orang ke kamu ya. Kita lihat prediksi tentang tindakan orang ini yang mau diperbuat ya, orang ini ke kamu sebentar lagi. Oke, Tara. Wah, jadi aku ngerasa ada seseorang, dia tuh sebenarnya mau lakukan sesuatu buat kamu, tapi dia kayak memperbaiki dulu dirinya atau membenahi dulu dirinya ya. Jadi kayak orang yang mungkin aku harus lakukan sesuatu untuk kamu ya, tapi aku bereskan dulu hidup aku bereskan dulu diriku sendiri, aku perbaiki dulu diri aku ya, baru perbaiki semuanya sama kamu gitu. Mau ya? Ya berapa kayak gitu, karena aku ngerasa ini kan ada energi transformasi atau perubahan ya. Mungkin seseorang yang toksik ya atau negatif, seseorang yang mempunyai energi negatif, racun, toksik ya, itu kayak punya sebenarnya kesadaran bahwa dia harus lepaskan ya drama-drama itu. Dia harus lepaskan hal-hal yang tidak berfaedah, yang berbau drama, berbau sandiwara ya. Drama, sandiwara, masalah, gara-gara, huru-hara itu tidak berfaedah ya. Jadi dia sadari kok hal-hal seperti yang toksik itu tidak berguna. Jadi dia rasa ya udah, mungkin harus melepas ini ya, racun-racun atau energi negatif itu. Oke. Dan sebenarnya ada kok ini orang yang rada-rada ya, kayak pelin-pelan atau nggak punya pendirian, apalagi kalau kekanak-kanakan gitu. Padahal umurnya bisa aja segini, umurnya bisa segitu, tapi ya kalau dia kekanak-kanakan ya tetap aja ya dia menyebalkan. Jadi bisa pelin-pelan gitu kan, bisa kayak orang yang ya udah, gue sadar sekarang ya gue perbaiki diri dulu gitu kan, atau ya gue benahin diri dulu, atau ya berubahlah lebih baik gitu. Tapi besoknya ya gue ngerasa cuek aja lah ya, atau bodo amat lah, atau ngapain dipikirin gitu ya tentang inilah itulah, tentang kamu lah, udahlah males gitu. Tapi akhirnya kayak teringat kamu, akhirnya kayak kok gini ya, kok lemes gitu ya, kok rasanya lemah, rasanya lemes aja badan ini, lemes banget jiwa ini, kayak nggak selera juga ya ngapa-ngapain, kok tiba-tiba ngedown ya, kok tiba-tiba nggak semangat, kok tiba-tiba ngedrop, kok tiba-tiba kayak ada yang hilang gitu. Maksudnya ya kok ngerasa kosong gitu ya, nggak ada kamu.
Ya ngerasa kosong gitulah, ngerasa kesepian, tiba-tiba sedih, tiba-tiba terharu, tiba-tiba bisa menangis, tiba-tiba kok galau, dilema. Ya teringat kamu terus ya, yang diingat, diingat, dirindukan, dirindukan. Itu, oke, begitu juga ya. Misalnya ada juga kayak keluarga atau teman ya, atau saudara, siapapun itu, kalau bodoh amat, kalau sosok cuek gitu ya, so nggak peduli sama kesalahannya, tetap aja itu orang ujung-ujungnya sedih ya, ujung-ujungnya dihantui rasa bersalah. Jadi kayak, ya juga sih Say, ya juga ya Say, aku tuh salah sama kamu. Maafin ya Say gitu. Ya misalnya siapalah itu ya kan. Nah, dan aku ngerasa dalam waktu dekat ya, terutama bulan ini ya, ini ada bulan ini seseorang ya bisa disadarkan ya oleh kehendak Tuhan, oleh semesta gitu kan. Jadi kayak orang yang benar-benar ngerasa beruntung pernah kenal kamu, ngerasa kayak harusnya nggak sia-siakan kamu gitu ya. Dan aku rasa ada nanti pergerakan cepat ini dari seseorang ya, terutama bulan ini. Nah, ada yang bulan ini benar-benar cepet aja geraknya ya, apalagi kalau ya kalau butuh gitu kan, kalau misalnya kayak perlu banget sama kamu, kalau misalnya kayak takut kehilangan kamu ya, ini orangnya bisa bergerak cepat banget gitu. Nanti ada yang mungkin langsung apa ya, langsung chatting atau langsung telepon aja atau langsung ke rumahmu aja gitu. Apalagi teman, apalagi keluarga gitu ya. Jadi ada orang yang kayak, wah udah nih, kayaknya to the point aja, tidak usah basa-basi ya, kayaknya langsung aja menghampiri ya, mendatangi kamu ya, terutama bulan ini gitu. Oke. Dan aku rasa kalau ada seseorang yang mungkin egonya besar, atau dia misterius ya, atau dia tertutup, itu sebenarnya orangnya maunya dia itu mempelajari dulu, maunya dia itu mata-matai dulu, memantau kamu dulu, cari informasi tentang kamu dulu gitu, baru dia lakukan sesuatu ya. Jadi ada yang kayak gitu, dia kayak ngawasi kamu gitu ya, mengawasi dirimu, kamu tuh sama siapa ya, ganggu nggak ya kalau misalnya bicara gitu kan. Atau mau ketemu kamu, kira-kira di mana ya, kapan ya gitu kan. Atau apa ya, mau tanya sih kayak ya kondisi kamu, keadaan kamu, aku tuh kepo ya. Aku penasaran, apa kamu sehat, apa kamu ya jangan-jangan udah move on ya, kamu jangan-jangan udah lupa sama aku, terus kamu sama siapa di sana gitu ya. Ada yang kayak pengen nyari tahu itu dulu sebenarnya ya. Kalau kamu ready, kamu siap kan, ayo aja gitu ketemu. Ada yang rencanakan pertemuan sama kamu. Terus apa ya, ada juga yang kayak mengawasi gitu ya, bagaimana sebenarnya hatimu, suasana hatimu, kondisi hatimu, perasaanmu ya. Ada yang ngintip-ngintip kamu ini ya, apa kamu mood mau bagus, apa kamu bad mood kamu bagus atau buruk, apa kamu lagi senang, apa lagi sedih, lagi banyak masalah, apa kamu lagi happy, lagi bahagia, apa kamu lagi baik-baik aja, atau kamu sibuk sama hidupmu. Nah, takutnya ganggu ya, soalnya segan sama kamu. Ada yang gitu. Terus mungkin ada juga kayak mau gitu ya, mengawasi gaya hidupmu. Ada yang ngintip-ngintip ini, kayak ngawasi gaya hidupmu, apa yang kamu punya, penampilanmu, gaya kamu, pokoknya yang kamu punya, yang kamu pakai, yang kamu gunakan. Ada yang mata-matai ya, mungkin ada yang mau lihat gitu kan, kamu tuh
orangnya berkecukupan, berlebihan, atau berkekurangan ya. Kalau kamu berlebihan, kalau kamu punya sesuatu ya pengen gitu mendapatkan sesuatu dari kamu. Itulah orang modus ya kan. Nah, itu bisa saudaramu ya, atau temanmu, keluarga. Oke, atau dia, mereka ya. Nah. Oke, terus di sini aku lihat ya. Aku lihat ada yang mau menawarkan sesuatu ke kamu. Mau menawarkan pembicaraan mungkin, mau menawarkan pertemuan, mau ketemu nggak? Yuk, bisa yuk gitu. Atau mau menawarkan apa ya? Ya, kita berdamai, kita berbaikan gitu, atau kita bereskan urusan kita. Ada salah paham ya kita bereskan gitu kan. Beberapa ada yang mau seperti itu. Ada juga yang mau nawarin apa ya, kayak hubungan, relasi, atau ya menawarkan sesuatu lah supaya kita sama-sama bahagia, sama-sama enak gitu kan, sama-sama untung, atau ya sama-sama sayang ya, sama-sama saling menyayangi. Nah, ada yang kayak gitu. Oke. Dan aku lihat memang ada juga ya, ini orangnya rada-rada pelin-pelan memang aku rasanya. Ada yang sebenarnya mau memilih pasrah ya, misalnya kita tuh sulit loh, kita rumit ya udah pasrah aja. Tapi dia mikir kayak, wah kayaknya enggak deh, masa pasrah. Ya ada yang kayaknya jangan pasrah lah gitu ya. Jadi seorang ini kan akhirnya kayak ya mau lah ya, paling enggak apa salahnya ya bersilaturahmi sama kamu. Ini bisa ada yang terjadi kayaknya pertengahan tahun ini aku rasanya ya. Ini ada kalian di pertengahan tahun ini mungkin ada silaturahmi ya dengan orang ini, orang yang tidak terduga ini. Oke. Kita lihat lagi. Nah, terus kamu harus hati-hati dengan orang manipulasi ya, hati-hati dengan orang banyak drama, banyak sandiwara ya. Beberapa ini mau kayak baik ya nantinya, tapi habis itu cuek, habis itu ada yang baik lagi, cuek lagi gitu. Ada yang mungkin dia mau lakukan tindakan yang jelas ya, habis itu bisa tiba-tiba nggak jelas. Nah, itu harus hati-hati. Oke. Dan aku ngerasa sebenarnya ya orang-orang akan berkaca sama kamu. Orang-orang akan seperti bercermin sama kamu. Entah siapapun itu, bisa dialah yang punya koneksi spiritual ya, kayak twin flame-mu, soulmate-mu, atau ini ada teman, ada keluarga ya. Itu ada yang mau ngaca gitu aku rasanya. Ada yang mau berkaca, bercermin ya. Misalnya ya aku bercermin aja dari kamu. Mungkin kamu mau menjauh ya karena aku menjauh gitu. Atau kamu mau mengabaikan ya karena aku abaikan duluan. Nah, jadi kayak ngaca gitu. Sakit nggak kalau dijauhin? Sakit nggak kalau diabaiin gitu kan? Jadi adalah seperti itu aku rasanya. Makanya ini ada yang sampai termenung ya, melamun gitu tentang kamu. Melamun kayak, kok saya tega ya waktu itu, kok saya kejam sama kamu waktu itu. Atau ada yang kayak meratapi keadaan, kok saya ini pelin-pelan ya. Kok saya nggak punya pendirian gitu. Harusnya sayangi kamu, cintai kamu dengan perbuatan baik, ternyata kok saya toxic gitu ya. Itu nah sebenarnya ada sih yang niat ya mau berubah lebih baik, tapi ya aku ngerasa ada yang mau bersikap lebih baik ya,
Mungkin karena melihat adanya kebahagiaan, adanya keuntungan, adanya manfaat sama kamu. Nah, kamu harus berhati-hati di situ soal itu ya. Misal kayak, dia kok bersikap lebih baik itu karena ada maunya sih. Kok karena ngerasa bahagia, ngerasa ada untung sama aku. Kan menyebalkan gitu. Ya, mungkin harus hati-hati di situ ya. Kalau dia berubah lebih baik dari hatinya, ya itu bagus. Tapi kalau berubah lebih baik karena ada maunya, itu yang ribet, say ya. Oke. Cuma aku ngerasa lebih baik berprasangka baik saja, berpikir positif aja ya. Karena aku ngerasa ya kamu itu dijaga, kamu nggak akan kenapa-napa, nggak akan dibodoh-bodohi, nggak akan ditipu, nggak akan dimanipulasi, nggak akan disakiti lagi gitu. Ada pesan seperti itu ya, kayak ya udah, kamu itu sudah jiwa-jiwa ya spiritual ya, jadi ya berpikir positif, berprasangka baik aja sama dia, sama mereka gitu, meskipun kamu berhati-hati gitu kan. Tapi ya udah, kembali lagi ke hati nurani, jadi berpikir positif dan berprasangka baik. Kayak gimana pun ya nggak akan kenapa-napa, karena kamu ada penjaga, ada malaikat, ada leluhur ya menjaga kamu. Jadi kalau orang macem-macem sama kamu ya, itu langsung dijauhkan sebenarnya ya. Kalau orang niatnya nggak baik sama kamu ya, itu langsung dijauhkan, langsung dihempaskan dari kamu. Ya itu yang dikerjakan penjagamu itu, oke? Itulah luar biasanya ya. Kalau sudah spiritual, dapat layanan spiritual dari para penjaga. Oke? Nah, ada seseorang yang bertopeng atau seseorang yang belum terbuka ya. Aku ngerasa perlahan tapi pasti dia akan terbuka, dia akan jujur, dia akan bersikap apa adanya atau berkata apa adanya gitu. Jadi beberapa kalian akan dapat kejujuran atau seseorang akan bertingkah laku jujur ke kamu. Oke? Terus, nah, sebenarnya ini banyak ya, kayak ngelirik kamu gitu sih, aku rasanya, ya kan? Banyak sebenarnya yang kayak, wah nggak tahu kenapa, suka ngelirik kamu sekarang, senang aja lirik-lirik kamu sekarang. Mungkin karena energimu punya spiritualitas yang tinggi, mencintai diri sendiri, merawat diri, menghargai diri sendiri. Jadi kayak orang ngeliat kamu, ih kok seneng ya, kok menarik aja ngeliat kamu. Nah, kayak gitu. Ini beberapa kalian ya. Memang ada beberapa orang suka sama kamu. Mungkin ada yang kesannya masih tertutup, gengsi, egonya tinggi, atau karena keadaannya, situasinya, ribet gitu. Tapi ya ada beberapa dari mereka akan tunjukkan gitu. Akan tunjukkan bahwa ya saya suka sama kamu, saya senang sama kamu. Gitu juga teman, keluarga ya. Nanti ada yang kayak bilang, ih aku senang loh berteman sama kamu say. Nah, aku senang punya keluarga kayak kamu. Nah, beberapa ada yang ungkapkan gitu nanti. Tapi ada juga yang udah lama suka sama kamu, ada yang sudah lama mencintaimu, itu akan ungkapkan. Ya mudah-mudahan ya lewat kata-kata. Tapi cinta itu terkadang ya nggak harus pakai kata-kata, nggak harus kayak gue bilang I love you gitu. Nah, nggak harus kan gue bilang I love you, I love you, I love you. Ya ada nanti yang tunjukkan cintanya dari perbuatan, ada nanti tunjukkan kasih sayangnya ya lewat perbuatan, lewat tindakan gitu. Misalnya ya aku ini orangnya nggak ekspresif gitu loh, aku nggak bisa berekspresi soal cinta ya. Yang penting aku tahu kalau aku menyayangimu, kalau aku mencintaimu, ya aku harus peduli sama kamu.
Aku harus tanya kabarmu, aku harus khawatirkan kondisimu, aku harus perhatikan keadaanmu, ya. Jadi ada yang nanti cintanya lewat tindakan. Jadi kamu akan merasa disayang, kamu akan merasa diperhatikan, entah itu dari dia, mereka, keluarga ataupun teman. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi sampai di sini dulu. Ini berapa aja ya yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.